Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama di tempat kalian masing-masing dengan harapan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang hikayat, mulai dari apa itu pengertian hikayat, kemudian struktur dari hikayat itu apa saja, sampai kepada nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi hikayat yang sudah kita pelajari kemarin, teman-teman. Jadi, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Jadi, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menceritakan kembali isi dari hikayat. Nah, langsung saja. Hikayat merupakan bagian dari karya sastra klasik yang isi ceritanya lumayan panjang. Di dalam cerita hikayat mengandung tema dan amanat yang beragam, teman-teman, dan penuh dengan nilai-nilai kehidupan. Nah, karya sastra zaman sekarang juga banyak jenisnya, banyak macamnya, dan mengandung juga nilai-nilai kehidupan yang bisa dipetik dan juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita sebagai insan masa kini menjaga agar karya sastra klasik ini tidak punah atau tidak dilupakan oleh zaman, teman-teman? Salah satu caranya adalah dengan memperkenalkan kembali secara lebih ringkas dengan menggunakan kata-kata yang lebih baku, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Begitu, teman-teman. Nah, saya ambil contoh, ini ada hikayat Raja Balat. Kalian bisa baca, nanti saya kirim PPT-nya di grup. Kita review sekilas. Ada sebuah cerita lagi. Seseorang pergi ke hutan membawa kacang sebakul. Di bawah sepohon kayu, ia berhenti dan diletakkannya bakul kacang itu di tanah. Ketika itu datang seekor kera, diambilnya kacang itu segenggam. Waktu ia akan naik pohon kayu kembali, terjatuh sebiji dari tangannya, ia turun kembali. Dan dengan susah payah dicarinya yang sebiji itu, tetapi tiada bertemu. Karena mencari-cari itu, yang segenggam tadi pun habislah berserak-serak. Ampun beribu ampun, keadaan tuanku demikianlah tamsilnya. Beratus perempuan yang dapat tuanku jadikan istri, tetapi hati tuanku ingat juga kepada yang sudah tiada lagi. Makin bertambah remuk hati Baginda mendengarkan kata wazir itu. Mengapakah maka tiada Mamanda diamkan saja perintah itu? Mengapakah maka terburu-buru benar perintah yang baru sekali kita ucapkan itu? Patik segerakan mengerjakan titah tuanku, karena hanya Allah juga yang tiada berubah-ubah perintahnya. Aduh, Mamanda telah menambah luka hatiku karena membunuh permaisuri yang kucintai. Hanya dua orang yang harus bersedih hati, tuanku. Pertama, orang yang tiap hari berbuat dosa. Kedua, itu patut bersedih hati karena kesenangan yang diperolehnya di dunia ini, kesenangan yang amat sedikit harganya kalau dibandingkan dengan balasan yang akan diterima di hari kemudian, yang akan menyebabkan sesal yang tiada berkesudahan. Nah, kita identifikasi sebentar tentang hikayat Raja Balat ini, teman-teman. Di hikayat Raja Balat ini saya tebalkan beberapa kata. Kata yang pertama itu ada tamsil, yang kedua wazir,
ketiga pati, kelima titah. Nah, pada hikayat Raja Balat itu ditemukan beberapa kata yang tidak lazim digunakan secara umum. Ya, yang saya sebutkan tadi ya, ada wazir yang artinya, yang familiarnya dikenal sebagai Perdana Menteri, kemudian tamsil sebagai lambang, titah itu perintah dari raja yang harus dipatuhi, dan pati saya sebutan untuk diri sendiri sebagai tanda merendahkan diri. Nah, kita masuk ke bagaimana cara menceritakan kembali isi dari sebuah hikayat, nih teman-teman. Nah, menceritakan kembali itu bisa mulai dari mencatat bagian-bagian pokok cerita, atau yang bisa disebut bagian cerita yang menjadi pusat perhatian atau pembicaraan. Bagian pokok cerita dapat ditemukan dengan mencermati kata yang sering diulang-ulang, baik secara langsung maupun semakna. Misal pada hikayat Raja Balat, bagian kata kunci berdasarkan ceritanya sebagai berikut, saya contohkan. 1. Ada kacang berjatuhan, kacang sebiji jatuh. 2. Dapat beristri banyak, tetap teringat pada istri yang tiada. 3. Hati remuk dan menyesali diri. 4. Perdana Menteri menasihati agar tidak menyesali diri seperti berbuat dosa, tidak pernah berbuat kebijakan. Nah, ini kata-kata yang sudah ditulis dengan bahasa yang lebih mudah dipahami ya teman-teman, daripada yang murni atau asli dari hikayat Raja Balat tadi. Sehingga kalau kita ceritakan kembali, ceritanya jadi seperti ini. Ini contohnya ya teman-teman, kalian bisa baca. Ada seseorang yang membawa kacang sebakul, sebutir di antaranya jatuh. Orang itu hendak memungut kacang itu, tetapi yang lainnya ikut berjatuhan. Sang Perdana Menteri menerjemahkan arti cerita itu bahwa raja dapat beristri banyak. Akan tetapi, apalah daya hatinya tetap tertambat kepada istrinya yang telah tiada. Hati raja remuk redam mendengar penjelasan itu. Perdana Menteri kemudian memberi nasihat bahwa raja tidak seharusnya menyesali dirinya. Penyesalan itu hanya untuk orang yang selalu berbuat dosa, atau orang yang tidak pernah berbuat kebijakan. Nah, dari situ kita bisa juga membedah nilai-nilainya. Kalian bisa terapkan pembelajaran kemarin dengan pembelajaran pada hari ini. Kalian bisa coba. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bagaimana cara kita menceritakan kembali isi dari sebuah hikayat. Yang pertama, kita membaca karya sastra itu secara keseluruhan. Nah, kalau kita hari ini mau pelajari hikayat, jadi kita harus membaca hikayat itu secara keseluruhan. Yang kedua, kita mencatat dan mengartikan kata yang sulit. Tujuannya apa teman-teman? Agar nanti kita bisa mengubah ke bahasa yang lebih mudah dipahami, sehingga kita tidak kesusahan dalam menulis kembali isi dari hikayat tersebut. Nomor 3 yaitu mencatat pokok cerita setiap paragraf. Dan yang terakhir yaitu menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri, atau dengan menuliskan kembali apa yang telah kalian dapatkan dari mencatat pokok cerita setiap paragraf tadi. Begitu teman-teman. Nah, sekian dulu pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar sini juga boleh, atau di WhatsApp grup juga boleh, atau langsung japri ke saya juga boleh.
Baik, segitu dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jangan putus asa, dan tetap berusaha keras mengejar apa yang kalian impikan. Saya doakan kalian semua lulus dengan nilai yang baik dan diterima di kampus yang favorit, atau bagi kalian yang ingin cita-cita lainnya, saya doakan segera tercapai. Amin. Sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.